lagi dengan saya, Pak Breng, Sirat Jambolang tentunya. Untuk sore kali ini saya ingin menguak, bisa dibilang supranatural. Dan saya saat ini berada di Hotel Dharma Bhardika yang ada di daerah Dinoyo, Surabaya tentunya. Sore ini kita ingin menguak di akhir tahun 2021 dan ingin kepingin tahu sekelumit permasalahan yang ada di 2022 tahun depan. Karena ini juga hari baik, Jumat Legi. Mungkin teman-teman kalau mau kepo bisa bertanya-tanya dengan tamu istimewa saya yang bernama Empu Batu. Kalau kalian masih mau kepo dan kepingin tahu lebih banyak, jangan tinggalkan channel ini ya. Channelnya Mas Topik tentunya. Masih bersama saya, Pak Breng, Sirat Jambolang. Ya udah, tidak berlama-lama kita tanya sama Empu Batu, tamu istimewa saya. Mohon maaf, mau tanya, kira-kira di akhir tahun ini ada fenomena apa? Dan sedikit menguak untuk tahun 2002. Menurut jenengan gimana sih? Kalau saya menganalisa, jadi tahun 2002 itu masuk adalah sionya, kalau sio ya, kami membaca sio macan emas. Sio macan emas, elemennya itu penseimbangnya adalah sio kambing. Nah, kalau menganalisa dengan al-khatarnya, energi emas itu luar biasa. Jadi tahun 2002 itu sebetulnya besok itu tahun yang sangat besar. Semuanya serba besar. Jadi secara elemennya besar, secara kultur energinya juga besar. Itu yang mungkin secara suhu politik itu besok banyak pertikaian di sana. Ya kita lihat aja, kami tidak melihat dalam konteksnya itu di bulan apa, tapi secara keseluruhan tahun 2002 itu banyak nanti persaingan-persaingan para tokoh-tokoh, pejabat-pejabat itu, karena memang di situ adalah siapa yang punya kekuatan yang besar pasti dia lebih unggul, karena elemennya juga harus besar, dan di sana memang menunjukkan ke arah tentang tokoh-tokoh. Yang pertama. Yang kedua, kalau saya melihat dari ini mata hati saya, memang besok ini sebetulnya ya ini hanya prediksi, yang mudah-mudahan ini sebagai eling dan waspada saja. Jadi eling dan waspada saja, bukan berarti kita takut. Memang besok itu banyak kejadian-kejadian dibarengi dengan fenomena alam. Karena elemen emas itu akan keluar dari perut bumi. Nah, elemen emas itu tentunya pasti akan ada beberapa energi besar yang ada di alam ini, yang itu juga menyuarakan hatinya. Jadi besok ini memang diprediksi tahun 2002 itu ada beberapa fenomena alam yang terjadi, khususnya yang pergerakan tanah. Saya melihat pergerakan tanah ini hebat sekali. Apakah nanti akan ada gunung yang akan meletus lagi, atau memang ada gempa, itu saya merasakan seperti itu. Bahkan memang sekarang pun saya melihat ini ada beberapa titik, bukan di Indonesia saja saya lihat. Ini prediksi saya tidak di Indonesia saja, beberapa negara-negara besok ini yang justru akan terjadi tanpa diprediksi. Itu akan terjadi bencana yang ada juga. Itu saya melihat di bulan 5. Di bulan 5 itu akan ada bencana di beberapa negara. Saya tidak menyebutkan negaranya, tapi saya melihat ada 3 negara itu ada di sana. Termasuk di Indonesia itu, mungkin Indonesia itu akan aktif itu sekitar bulan 2, bulan 3 itu banyak sudah
fenomena alam. Kami bukan menakut-nakuti, tidak. Mudah-mudahan kita selalu mewaspadai ini hingga selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, kepada keyakinan kita masing-masing untuk lebih banyaklah kita bermunajat untuk berdoa sama-sama. Itu saya melihatnya ke sana. Dan ini ada beberapa besok kalau melihat dari sisi sosial, ini besok juga ada kembali lagi, memang ini semua sebab besar masalahnya. Saya lihat memang dari kultur energinya besar semua, baik manusianya, baik alamnya, baik itu secara kultur itu besar semua. Bahkan kalau di tanah Jawa ini banyak besok juga mulai yang dari perut bumi itu mulai banyak yang keluar. Saya melihatnya begitu. Banyak besok ditemukan harta-harta yang tidak pernah terbayangkan itu akan terangkat, dan itu bisa jadi nanti bisa dibuktikan sendiri. Itu yang mungkin bisa saya lihat dari sedikit gambaran saya melihat ke tahun 2022. Kalau di dunia artis ini Gus ya, artis bintang film terkenal itu menurut jenengan di tahun 2022 ini ada fenomena apa sih? Saya cuma melihat khusus artis itu besok ini akan ada sedikit yang berpolemik, itu khususnya di sio ular. Jadi artis ini yang dulunya itu tampaknya diam-diam saja, dia itu slow-slow saja. Ini justru di tahun 2022 besok ya banyak sedikit ganjalan-ganjalan. Jadi saya melihat beberapa artis yang mungkin menganggap baik-baik aja, itu justru besok akan terungkap banyak hal-hal yang akhirnya di luar nalar kita semua, dia banyak masalah-masalah terjadi. Saya melihatnya seperti itu. Dan ada beberapa inisial, saya lihatnya M. Inisial M itu ada masalah yang ini ya, lebih saklek gitu lah. Lebih saklek itu punya masalah yang akan terungkap nantinya di media. Jadi permasalahan ini bisa kayak di blow up lewat media atau makin membesar gitu ya? Iya, betul. Kan nggak tahu itu nanti di bulan 4 kayaknya saya melihatnya sudah itu mulai ada beberapa aktivitas itu yang banyak bermasalah sangat Polemik ya. Karena masalah-masalah kehidupan dia itu banyak yang mulai terungkap. Jadi khususnya artis-artis yang selama ini tidak dapat sorotan itu tiba-tiba besok itu akan terangkat dan blow up-nya itu bermasalah. Ini yang saya melihatkan. Terus yang jenengan lihat itu laki atau perempuan? Ada yang laki, ada yang perempuan. Tapi yang pasti ada kedua versi yang melihat. Cuma Gitu ya. itu saya simbolnya itu saya melihatnya ular itu adalah permasalahan, api itu adalah sesuatu yang bergejolak. Itu yang mungkin seperti itulah. Terus untuk politik ini yang kira-kira di penghujung atau pertengahan tahun ini kira-kira gimana menurut kalian? Kalau politik ini sebetulnya suhunya itu suhu dingin kalau saya bilang itu. Jadi suhu dingin yang saya maksudkan itu gejolaknya itu nanti ada di pertengahan tahun. Saya lihat. Kalau awal ini enggak, masih tenang-tenang saja. Besok ini akan ada beberapa pejabat-pejabat tertentu itu sudah mulai tadi dia mempublikasikan diri ya, saing-saingan itu yang pasti, karena memang di sisi lain menghadapi masa kampanye ya, mungkin tahun 2000 persiapan itu, tapi di sisi lain banyak besok saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Karena kalau saya lihat dari kultur elemennya itu macan ya, macan itu
biasanya selalu menggunakan siapa yang paling jeli dan siapa yang menggunakan ini cara dia untuk bisa menguasai, dia tak rasa itu yang paling benar. Tapi apabila dia salah bergeraknya, ya memang itu ilmiah, suatu hukum alam yang sudah lumrah. Tapi kalau saya melihat memang besok itu luar biasa, khususnya di beberapa gejolak politik itu luar biasa besok. Ini yang saya sampaikan, besok ini siapa yang lebih kuat untuk penguasaannya, yaitu yang pasti dia sangat-sangat memang beda tipis kalau saya lihat, karena besok ini persaingannya itu juga luar biasa di dunia politik. Ya. Khususnya tadi untuk saling menjatuhkan itu pasti ada, walaupun memang tahun-tahun sebelumnya ada, tapi besok itu lebih gede gitu, lebih kelihatan, ini begini itu lebih kelihatan. Jadi menampakkan aslinya. Di tahun 2022 itu memang benar-benar tahun yang luar biasa. Boleh dicek besok, sekian tahun besok ini yang paling luar biasa. Bahkan saya melihat sebetulnya banyak tokoh-tokoh yang juga sudah memprediksikan ini, maupun banyak tokoh-tokoh yang juga dapat ngasuh semacam wangsit atau petunjuk itu juga pasti. Cuma pesan saya pada ini masyarakat luas tetap waspada saja, karena dengan pergerakan yang besar ini itu terkadang dia itu tidak serta-merta terlihat gitu ya. Jadi tiba-tiba ada bencana, tiba-tiba ada musibah, itu yang besok itu susah untuk diprediksi gitu. Karena besarnya benturan-benturan alam itu sesuatu yang tidak diprediksi, dia justru akan muncul. Tidak bisa dinalar, tidak kita inginkan, dan yang terutama kita tidak akan bisa nolak. Karena memang itu alamnya fenomena alam, energi besar itu semua bisa akan naik. Ada yang mau saya tanyakan sedikit itu tadi, dengan bilang perut bumi mengeluarkan sesuatu atau menyampaikan pesan. Yang jenengan lihat pesannya itu maksudnya gimana sih? Kalau saya lihat itu sebetulnya ya memang dia menyampaikan sesuatu. Pada intinya sebetulnya menyampaikan sesuatu itu di tahun kemarin itu sebenarnya tahun 2020 itu kan sudah bergejolak. Nah, itu pergerakan awal. Lalu tahun 2021 dia sudah menunjukkan eksistensinya. Nah, ini dia mengeluarkan isyarat-isyarat yang lebih kuat lagi itu di tahun 2022 besok. Bahkan ada, sebenarnya saya ini mau menyampaikan ini ya nggak ngani juga sih. Ada pesawat juga besok itu. Ya saya sendiri karena ini di media dilihat orang banyak, besok ada pesawat jatuh. Di tahun 2022. Di penghujung tahun, pertengahan saya melihatnya saya masih belum menangkap itu di bulannya. Saya melihat itu ada pesawat itu dia halusan landas ini, terus langsung tiba-tiba jatuh. Iya. Mudah-mudahan fenomena alam, tapi kami juga berusaha berdoa, mudah-mudahan gambaran itu tidak menjadi sesuatu yang nyata. Harapan kami itu supaya untuk meredam banyaknya saudara-saudara kita yang mungkin korban, dan masyarakat tidak merasa cemas atau merasa was-was di tahun 2022 besok. Nah, itu dibutuhkan sebetulnya saat energi itu besar, memang dibutuhkan energi kita supaya aman, harus dikuatkan lebih besar juga. Caranya apa? Siapa besok yang lebih dekat dia terhadap sang penciptanya, dia lebih dekat dengan alam, itu mudah-mudahan dia akan terselamatkan. Saya melihatnya kalau energi besar harus dibarengi dengan sesuatu yang besar juga. Karena besok itu tahun adalah elemennya elemen emas. Elemen emas itu semuanya besar semua, dan itu hubungannya dengan perut bumi.
Yang penting orang Jawa bilang itu eling lan waspada. Eling lan waspada. Iya. Betul. Jadi dari yang jenengan lihat selama ini kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi ada ungkapan-ungkapan melewati perut bumi yang manusia ini harus selalu eling lan waspada. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, itu pemirsa sekelumit penglihatan dari Empu Batu, dan beliau ini punya komunitasnya namanya apa? Komunitas Hindu dan Merpati yang ada di Surabaya. Yang ada di Surabaya. Kalau kalian mau datang, monggo, jangan lupa ajak saya, Pak Breng, si Raja Bola. Ya udah, sementara gini dulu, tapi jangan lupa tonton terus channelnya Mas Topik. Jangan lupa juga like, subscribe, dan komennya ya. Tak tunggu lo ya. My Trip, My Raja Bola.